Kesadaran itu baru istilah kata predikat, suatu langkah, belum menjadi suatu objek. Kalau objeknya ya bagaimana? Ya suatu bagian implementasi itu sendiri, bukti konkretnya. Bukti konkret ya? Ya, jadi bukti konkretnya kalau orang yang sudah menjalani spiritual itu ya sudah mampu berdamai dengan diri. Yang jenengan sampaikan tadi 5 tadi ya. Otomatis kan orang kalau sudah berdamai dengan sendiri-sendiri, dia tidak kehilangan kedamaian. Jadi sama aja ketika kita dijelek-jelekin orang masih marah, berarti kan kita terlepas dari rasa damai dengan diri kita sendiri. Ya, dikecewakan orang, kita masih nggak terima, kita kan sudah terlepas dari kedamaian diri kita sendiri. Mulai dunungi Gusti ono ning katon termaling ati. Jadi kedamaian itu ya ketika kita merasakan kesinggahan Tuhan di dalam diri kita, ketika kita tidak kehilangan rasa damai itu sendiri. Kita khawatir dengan hidup ini karena yaitu orang itu sudah otomatis kehilangan rasa damai, rasa tentrem ini. Iya, makanya semakin manusia semakin banyak gaya, ya kan, akan sebanding dengan tekanan hidup. Semakin orang punya banyak harapan, maka akan sebanding dengan beban hidup juga. Ya kayak orang hidup itu kan bayi, setelah dewasa pengen ini, pengen sekolah SMP, SD, SMP, pengen lagi kuliah, pengen lagi kerja, pengen lagi menikah, pengen punya keinginan lagi punya anak, punya lagi apapun enggak, sampai pada akhirnya melepaskan semuanya. Ya. Nah, harapan itu merupakan suatu kekhawatiran yang nggak disadari karena takut nanti tidak menemukan jalan kehidupan. Nah, hidup itu sebenarnya kalau orang Jawa itu ya urip iku digawe sak kaya ilining banyu. Iya. Maksudnya kalau orang Jawa itu urip iki digawe kaya sak ilining banyu. Ilining banyu. Air mengalir itu kan saja. Ya mengalir. Air kan sifatnya dimanapun berada kan datar. Nggak mungkin tuh air itu tiba-tiba naik dengan berbeda dengan permukaan yang lain. Otomatis kan datar dimanapun tempat berada. Jenengan naik. Kecuali ada pergerakan dari. Kalau angin kan menempati ruang. Iya. Tapi kalau air, ya kan orang bangun rumah itu kan mesti dikei air ini ya. Oh iya. Datar enggaknya. Itu ya. Nah, air itu untuk menata keseimbangan. Datar, dimanapun tempat berada, entah itu dangkal, entah itu dalam, posisinya ya datar sama aja. Iya. Tapi mengalir, kan gitu. Makanya ada istilah zaman kali ilang kedung kayak gitu. Kali ilang kedung. Iya. Kedung itu kan alirannya nggak kencang. Jadi kehilangan sumbernya. Berarti nggak ngalir. Nah, orang zaman sekarang itu mengalir deras tanpa arah. Ya kan? Maju terus, keinginan tanpa henti terus sampai ujung-ujung nggak temu ujung-ujungnya kan gitu. Ya. Makanya kan jadi orang Jawa tak adalah istilah wong urip iki dilakoni kok kanthi sailining banyu. Kita mengalir aja. Karena kita menjalani titahing Gusti itu ya kita mengalir alam-alam laton kagum sak titahe. Saktitai akeh sithik kuwi peparingane Gusti. Banyak sedikit itu adalah sudah penerimaan kita dari Gusti. Sifat narima itu tadi. Nah, dengan sifat penerimaan itu sebenarnya kita mendapatkan anugerah yang dinamakan
ketentraman hidup. Akhirnya menemukan yang dia namakan ilmu bejo. Gitu. Boleh ilmu bejo kira gampang. Ya caranya dengan ilmu ilining banyu. Ya mengalir terus, tetap mengalir, nggak berhenti kan? Yang namanya mengalir. Tapi, nah, itu menempati segala tempat pun kondisinya datar. Dia mencari tempat yang datar. Iya. Oh ya enak banyu kene siji dhuwur siji cendhek kan ora mungkin. Iya. Miline munggah. Nah, kalau iline munggah kan ada suatu kata namanya ngeliling orang entuk keli kudu ngetutne banyu Purwitasari sing iline munggah. Kita boleh terbawa arus. Apa kita boleh mengalir tapi jangan terbawa arus. Kita mencari sumber. Iline banyu Purwitasari sing iline munggah itu yang dalam arti kita mencari sumber kehidupan itu sendiri. Dalam arti mencari kekemurnian, kita mencari kekemurnian di dalam diri kita, karena sumber itu adalah simbol kebersihan, masih murni, belum tercampuri oleh apapun. Nah, keadaan bumi sekarang itu akan digitukan, gitu. Makanya ya dibersihkan apa? Ya, dibilang cokro panggilingan itu adalah penyaringan itu tadi. Makanya suatu ke depan akan terjadi nanti akan semakin banyak penyaringan secara massal. Makanya untuk terhindar dari itu kita pegang itu yang namanya 5 kunci tadi. Ojo nanding sariro, ojo ngukur sariro, tepo sariro, mawas diri dan mulak sariro. Betul. Bisa megang, simpel kok. Simpel loh. Tapi yang jalankan juga mudah. Ya kan? Loh, hidup itu sebenarnya simpel. Kadang-kadang manusianya terlalu bikin rumit. Kadang-kadang dengan pengetahuan inilah, pengetahuan itulah, akhirnya nggak nyampe-nyampe gitu. Ya kan? Ilmu itu sederhana, yang penting sampai. Leluhur kita dulu ilmunya apa ya? Sederhana. Ilmunya hanya itu aja. Karena apa? Sudah menemukan kunci. Hidup itu nggak usah dibikin rumit. Keilmuan itu nggak usah dibikin rumit. Yang penting dalam kasus nyatanya itu benar-benar terwujud. Lah urip sing digolek apa saja nih? Ayo tentrem to. Tentrem, ayem, cinjem, gemah, ripah, loh jinawi. Iya. Mau kaya sehebat apapun, sakti apapun, kalau nggak merasa diri tentrem kan berarti sudah tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Makanya itu. Makanya tingkat kesadaran itu suatu predikatif. Jadi suatu baru proses kinerja, ya, dan hasilnya adalah kedamaian itu sendiri. Ngudirani kedamaian itu surga. Siap. Makanya kan bukan itu, wah sesuatu yang indah-indah, wah ini keindahan ini surga, enggak. Surga itu adalah kedamaian, dan kedamaian itu sifatnya abadi, tidak sesaat. Kalau orang mengalami kedamaian itu hanya sebuah sesaat, itu hanya diembel-embeli sebuah karsa belaka yang terpenuhi. Akhirnya merasakan damai. Akhirnya apa? Berusaha untuk membahagiakan diri. Pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia. Akhirnya terbawa siklus lagi. Ya kan? Waktunya senang, susah, besok susah lagi, senang lagi. Dan itu kan menerima suatu ketidakstabilan diri. Iya. Tapi yang namanya kedamaian sebenarnya sejati, orang itu mengalami kestabilan diri. Makanya ilining banyu itu dimanapun tempat dangkal ataupun tetap posisinya stabil. Nah, makanya kan urip itu kudu kaya dene ilining banyu. Itu kata sederhana tapi maknanya dalam. Iya. Nah gitu. Makanya saya kembalikan untuk kesadaran itu sebenarnya predikatif, suatu kata kerja, ya kan? Nah, subjektifnya kita sendiri, objektifnya ya kita menjadi diri kita sendiri yang sejati. Diri kita yang sejati yaitu tadi. Konkretnya itu ya kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, apapun dimanapun. Bagaimanapun keadaannya ya kita damai. Ketika kita bisa membawakan diri, maka orang itu akan menemukan yang dinamakan ilmu bejo. Ya kan? Orang selamat belum tentu bejo, tapi orang bejo pasti selamat. Iya.
Iya. Iya. Nah, bejo ini sak digone iki enake bejo terus ya kan. Duitnya gari sak 1000 ngerti-ngerti mlaku ning ngarepan enek wong kayak duit ya toh. Ya toh? Kita hidup di hutan, di jalan, tengah jalan hutan, tiba-tiba ada air sumber. Nah, itu ilmu bejo. Itu yang namanya tumetesing kanugrahane Gusti. Tuhan itu memberikan tetes, ya, sekedar tetes yang bisa memberikan pelega kedahan dari diri. Ya. Di dalam situasi sesulit apapun, delalah gitu. Nah itu ilmu bejo. Tapi orang itu zaman sekarang itu lebih mendahulukan kekhawatiran diri. Betul sekali. Akhirnya melakukan sesuatu tindakan yang mungkin bicarane ben ini ben ngono kan gitu. Tapi kalau ilmu bejo, yo berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersusah sudah lalu, bersenang-senang kemudian dalam arti dia lelek rapopo. Nah terus mbah dulu nyelengi ilmu bejo siji, gitu. Dikhianati wong, terima kasih. Nyelengi ilmu bejo siji, satu lagi, semakin numpuk. Ketika orang tidak mendapati keselamatan, kita masih selamat terus. Itu kuncinya di situ. Makanya ini saya membicarakan ini agar kita bisa membawakan diri kita dalam ke situasi alam yang seperti ini, karena alam butuh refleksasi. Ya otomatis kalau alam melakukan refleksasi kan pasti ada pergerakan tubuh dari alam itu sendiri. Nah, tahu sendiri manusia besarnya seberapa. Ketika bumi ini bergoyang sedikit aja, apa daya manusia itu sendiri, ya. Manusia hanyalah butiran debu dari bagi alam semesta ini. Namun sebesarnya debunya manusia itu keinginannya melebihi kuasa Tuhan. Nah, itu bagian dari kesombongan diri, keegoan diri, rasa keakuan diri. Seakan-akan saya bisa menghentikan bencana ini. Yulah, Gusti Allah era pernah ngomong ngono kuwi kan gitu kan. Loh, iya. Orang kalau sudah menemukan jati di dirinya kan otomatis menemukan Gusti ini. Dan orang yang seperti itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Ya kan? Saya ini bisa, nanti dia tidak terjadi tsunami, impossible kan itu. Makanya manusia itu hanya selembutnya selembut debu, itu nggak lebih dari debu semesta ini. Tapi otaknya itu lebih. Nah, ketika manusia itu yang merasa seperti itu, diletakkan tengah sendirian di hutan dan tidak diberi apapun, kira-kira apa yang dia pikirkan dan rasakan? Apakah masih mampu berpikir untuk merasa dirinya besar?